Selamat pagi Pak Puspa. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil UTS kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Michael Jerry Thomas dengan NIM 2253140027. Saya Yusuf Dandar Indra Setiawan dengan NIM 2253 1408. Dan di sini pertama kami akan menampilkan program kami. Yang pertama yaitu menginstal pustaka Library Whoosh, lalu mengimpor seperti OS, create-in, skema, text ID, streaming, streaming analyzer, dan drive. Lalu membaca membaca file dari drive, file CNN News, lalu mengimport glob, pickle, TF, IDF, vectorizer, lalu membaca semua dokumen teks dalam folder secara rekursif, eh, lalu membaca seluruh dokumen teks dari folder CNN News, membuat model TF, IDF dari dokumen, ya seperti ini. Lalu menyimpan model TF, IDF, dan data hasil vektorisasi ke file di Google Drive. Setelah berhasil mengimpor fungsi Cosine Similarity dari scikit-learn. Fungsi ini digunakan untuk menghitung kemiripan antara query dengan dokumen. Lalu fungsi search engine untuk melakukan pencarian berbasis query. Lalu menampilkan daftar contoh query. Ya, seperti invest, climate change, lifestyle, Democrats, Olympics, space, fashion, beach, Trump, natural disaster, gadget, dan rahasia. Lalu memeriksa input query dari pengguna. Dan inilah hasilnya. Kemudian lakukan pencarian dan mengembalikan dokumen relevan dan tidak relevan. Ini yang pertama dilakukan tuh memasukkan tiga query, space, space Olympics dan Trump. Lalu setiap query di loop eh, melalui setiap query yang dimasukkan, menampilkan hasil cetak query dan hasil pencarian. Dan inilah hasilnya untuk query Space Olympics dan Trump, relevan dan tidak relevan. Lalu membaca seluruh file teks dalam folder, menggunakan grep untuk mencari semua file teksnya di folder termasuk subfolder. Memuat dokumen dari folder yang sudah ditentukan, em, lalu menyimpan model dan data indeks ke file IND di Google Drive. Dan di bawah ini hasilnya, semua file TXT dalam folder.
Lalu menginstal library matplotlib scikit-learn, mengimport matplotlib sebagai PLT, numpy sebagai NP, dan quotient similarity, lalu memuat model TF PDF, matriks dokumen, dan daftar pad file, lalu melakukan pencarian top 15 dokumen, lalu tiga query yang akan diuji yaitu Space Olympics dan Drum, eh, menyimpan relevansi untuk setiap query dalam dictionary, memuat lalu di berikutnya membuat plot diagram garis untuk menampilkan skor relevansi untuk query, dan inilah hasilnya. Kesimpulan evaluasi sistem pencarian informasi: yang pertama, tujuan sistem. Sistem ini bertujuan untuk membangun sebuah search engine yang dapat mencari dokumen relevan dari kumpulan artikel CNN News yang tersimpan di Google Drive. Sistem ini menggunakan metode TF-IDF untuk pembentukan indeks dan quotient similarity untuk mengukur relevansi dokumen terhadap query pengguna. Kedua, langkah-langkah utama. Pertama, pembentukan indeks codingan menggunakan TF-IDF vectorizer dan dari library sklearn untuk menghitung bobot TF-IDF dari setiap kata dalam dokumen dan membentuk indeks subwords dalam bahasa Inggris diabaikan. Lalu fungsi search engine query top end diimplementasikan untuk menerima query pengguna, mengubahnya menjadi vektor TF-IDF, menghitung quotient similarity dengan dokumen dalam indeks, dan mengembalikan top end dokumen yang paling relevan beserta skornya. Tiga, penyimpanan dan pemuatan model model TF-IDF, matriks dokumen, dan daftar pad file disimpan menggunakan pickle ke dalam file index7.ind di Google Drive. Hal ini memungkinkan model dan data indeks untuk dimuat kembali dan digunakan secara efisien tanpa perlu melakukan pemrosesan ulang. Terakhir, visualisasi kode juga menyertakan visualisasi skor relevansi menggunakan matplotlib untuk menampilkan diagram garis yang menunjukkan skor relevansi untuk beberapa query berbeda. Ketiga, evaluasi fungsionalitas sistem diuji dengan tiga query yaitu Space, Olympics, dan Drum. Kinerja sistem dievaluasi secara kualitatif dengan mengamati hasil pencarian dan skor relevansi yang dihasilkan. Diagram garis digunakan untuk memvisualisasikan skor relevansi dan membantu dalam analisis. Keempat, hasil evaluasi secara kualitatif. Sistem berhasil menemukan dokumen-dokumen yang relevan dengan query yang diberikan. Skor relevansi yang dihasilkan oleh quotient similarity mencerminkan tingkat kesesuaian dokumen dengan query. Dokumen dengan skor lebih tinggi dianggap lebih relevan. Visualisasi skor relevansi dalam diagram garis memberikan gambaran tentang distribusi skor dan membantu dalam membandingkan relevansi dokumen untuk query yang berbeda. Kelima, kelebihan sistem menggunakan pendekatan vector space model TF-IDF dari quotient similarity yang sederhana namun efektif untuk pencarian informasi efisien dalam pemrosesan karena data sudah diindeks sebelumnya dan model dapat dimuat kembali, mudah dikembangkan dan diintegrasikan dengan fitur-fitur tambahan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi program setnya dalam bentuk UML kelas diagram. UML diagram yang kita buat itu
Yang pertama ada search engineering, itu merupakan kelas utama yang menangani proses pencarian dokumen berdasarkan query pengguna. Atribut sama metodenya sebagai berikut. Di atributnya kita mempunyai dokumen. Dokumen itu untuk menyimpan daftar dokumen yang telah dimuat atau diproses. Terus yang kedua ada indeks. Untuk menyimpan indeks term dokumen, biasanya dalam bentuk struktur dictionary atau daftar dokumennya. Selanjutnya ada metodenya yang tadi processing atau teks itu melakukan tokenisasi, penghapusan stopboard, dan steaming pada teks. Terus selanjutnya ada viewing index atau headernya itu untuk membaca dokumen dari folder dan membangun indeksnya. Selanjutnya ada compute itu untuk menghitung bobot TF-IDF untuk setiap term dalam dokumen. Terus selanjutnya ada search query itu untuk melakukan pencarian berdasarkan query yang diberikan dan mengembalikan daftar dokumen yang relevan. Yang kedua itu ada dokumen handlernya. Kelas ini digunakan untuk menangani proses atau processing dokumennya. Metodenya itu ada read dokumen, itu untuk membaca dokumen dari folder. Yang kedua ada tokenis atau teks, untuk memecahkan teks untuk menjadi token. Ada remove stopword, itu untuk penghapusan stopword dari token. Selanjutnya ada steaming atau tokens, itu melakukan steaming pada token. Terus relasi antar kelas di search engineering itu menggunakan metode dari dokumen handlernya untuk memproseskan dokumen. Dan selanjutnya ada flowchart pada proses pencariannya yang kita buat seperti ini. Flowchart yang kita gambar atau kita buat itu proses alurnya dalam search engineering itu yang pertama mulai prosesnya dimulai ketika pengguna memasukkan query pencarian. Yang kedua input query pengguna. Query yang dimasukkan akan diproses. Yang ketiga ada processing query. Itu melibatkan proses tokenisasi atau penghapusan, stopword, dan steaming. Yang keempat itu ada hitung TF-IDF query. Itu query yang telah diproses, dikonversi menjadi representasi vektor TF-IDF. Yang kelima itu hitung consensuality dengan semua dokumen untuk menghitung kesamaan antar query dan dokumen. Yang keenam ada urutan dokumen berdasarkan score similarity, itu dokumen yang diurutkan dari yang paling relevan. Yang ketujuh ada tampilan top end dokumen, itu untuk hasil pencarian ditampilkan ke pengguna. Yang kedelapan selesai, berarti proses pencariannya berakhir. Sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih.